Hari ini kita akan sama-sama diberkati dengan firman Tuhan dengan tema harta dalam bejana tanah liat. Boleh sama-sama katakan dengan saya, 1, 2, 3, harta dalam bejana tanah liat. Saudara, sebelum kita melihat 2 Korintus pasal 4 ayat 7, apa yang firman Tuhan ajar, ini sesuatu yang gak masuk akal, sesuatu yang kok kayaknya gak mungkin. Harta di dalam bejana tanah liat. Karena yang namanya harta, yang namanya uang, yang namanya sesuatu yang berharga, nggak mungkin ditaruh pada tempat yang mudah pecah, ditaruh pada tempat yang kelihatannya tidak berharga, saudara. Harta ditaruh pada tempat yang bagus, yang spesial, yang saudara rasa ini lebih bagus lagi, saudara yang kasih Tuhan. Nah, tetapi ada yang Tuhan mau ajar buat kita pagi hari ini. Oleh karenanya kita akan sama-sama membaca firman Tuhan 2 Korintus 4 ayat 7. Nah, boleh berdiri lagi ya saudara yang kasih Tuhan. Gak apa-apa ya Pak ya. Bangun duduk lagi buat Tuhan Yesus. Tuhan Yesus gak pernah lelah. Dia memberkati saudara. Minta lagi, minta lagi, minta lagi. Kasih. Gak pernah Tuhan bilang, bosen gua ngeberkati lu. Kagak saudara. Yuk sama-sama baca 1, 2, 3. Tetapi, amin, dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Saya melihat beberapa orang pengen baca yang bahasa Inggrisnya. Bolehlah saudara ya. Nah Pak, saya mau jelaskan dulu apa yang Tuhan ajar. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Dalam terjemahan Net Version, saudara, dikatakan seperti ini. But we have this treasure, saudara. Dan kata treasure di sana, saudara, diterjemahkan bukan sekedar harta, tetapi harta karun. Wow saudara, harta yang sangat berlimpah, harta yang memiliki nilai yang besar jumlahnya. Saudara kasih Tuhan, kalau saya tanya Pak EN punya harta enggak? Pasti jawabnya apa? Punya ya? Punya harta enggak Pak? Punya. Hartanya apa aja? Wih saudara, ada rumah, ada burung ada ikan juga dulu, sekarang udah kagak ada. Ya saudara kasih Tuhan. Tapi kalau treasure saudara, itu bicara soal harta yang berlimpah, harta warisan, harta keturunan yang banyak jumlahnya. Bahkan dikatakan juga diterjemahkan dalam bahasa Inggris treasure, yaitu harta karun. Ini sesuatu yang luar biasa, diburu orang. Karena apa? Karena nilainya sangat besar, saudara yang kasih Tuhan. In clay jars, so that the extraordinary power belong to God. Lihat saudara, ini semua berasal dari kekuatan yang besar yang dimiliki oleh Allah. Ada sedikit beda di sini, power belongs to God, sama yang di bahasa Indonesia terjemahannya berasal dari Allah. Kalau terjemahan versi bahasa terjemahan barunya berasal dari Allah, tapi dalam terjemahan Net saudara dikatakan milik Allah. Jadi kekuatan yang besar saudara, itu adalah milik Allah dan bukan datang dari diri kita. Does not come from us. Nah Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kita akan lihat terlebih dahulu seperti apa sebetulnya kota Korintus. Kalau Paulus ngomong harta, kalau Paulus ngomong treasure, saudara, harta karun, harta yang bernilai jumlahnya, kita lihat dulu seperti apa kota Korintus. Apakah kota Korintus kota yang miskin, jadi mereka perlu harta? Saudara perhatikan sama-sama. Saya menemukan Korintus ini kota pelabuhan yang makmur. Ini yang ada tanda merahnya itu saudara yang kasih Tuhan. Dan itulah yang menjadi kelebihan dari kota Korintus. Sehingga Korintus ini kota yang makmur. Di sebelah sana saudara ada laut saudara. Lalu kemudian di sebelahnya juga ada teluk Bapak Ibu. Dan saya baca lebih lanjut. Terletak kurang lebih 50 mil sebelah barat kota Athena atau Yunani saudara yang kasih Tuhan. Kota yang berada di tanah genting Korintus dan terbentang antara Peloponnesus ke Yunani. Kemudian kota ini menjadi penting karena jembatan yang melintasi laut dari sisi timur
terdapat Teluk Saronik yang menghadap ke arah Laut Aegea dan bagian timur Laut Tengah. Dan dari sisi baratnya terdapat Teluk Korintus. Jadi lihat loh saudara, ini tempat sangat strategis. Orang kalau mau berlayar saudara dari Teluk Korintus, lalu kemudian mau ke Teluk Saronik, ini lewat Korintus yang paling dekat dan memungkinkan. Sampai hari ini masih saudara, ada sebuah jalan yang dibikin mereka untuk kapal bisa melintas. Dan kemudian ada jembatan di atasnya sehingga orang tidak terputus hubungan antara sebelah dengan sebelahnya saudara. Wow, kira-kira saya bayangkan kalau kapal mau masuk dari Teluk Korintus saudara, melintasi saudara Teluk Saronik, itu kayak ada portal, bayar saudara yang kasih Tuhan. Ayo dari mana saudara? Dari orang-orang yang wilayah timur mau masuk bawa kapal nyebrang saudara, bayar Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Wah, makmur Pak, kaya Pak. Apa yang mereka alami adalah mereka berlimpah saudara yang kasih Tuhan. Karena orang-orang akan lebih masuk atau lewat Korintus. Mereka bertemu di Korintus saudara, para pedagang-pedagang, para orang-orang yang punya kepentingan akan bertemu di sana saudara kasih Tuhan. Tapi apa yang terjadi? Jemaat Korintus banyak mengecewakan Paulus. Perhatikan sama-sama. Jemaat Korintus banyak mengecewakan Paulus. Berbagai dosa ada di dalamnya. Perpecahan, perzinahan, bahkan menuntut sesama Kristen di pengadilan. Dosa asusila itu terang-terangan di Korintus. Bahkan saudara yang dikasih Tuhan, ada sebuah kuil di sana yang diberi nama kuil Aprodit, saudara yang kasih Tuhan. Kuil itu menyediakan 1000 wanita yang bisa melakukan hubungan seks dengan mereka, siapapun. Oleh sebabnya ini juga yang menjadi banyak orang datang ke kuil tersebut saudara. Dan kemudian mereka melakukan pemujaan dengan cara berhubungan badan. Hancur bobroknya minta ampun. Saudara maafkan saya katakan begini. Terkadang kejatuhan terjadi bukan lagi ketika kita susah. Kejatuhan terjadi ketika kita diberkati Tuhan. Saya belajar, Bapak Gembala seringkali menasihati saya, saudara kasih Tuhan, hati-hati David. Ketika engkau diberkati Tuhan, ketika engkau dipakai Tuhan, itu sebetulnya kejatuhan mengincar. Hati-hati, wanita, harta, tahta, hati-hati. Sebab saudara semakin dibawa naik, itu angin, gelombang, badai semakin kencang menerpa. Kalau masih di bawah, ya saudara kasih Tuhan, santai kata iblisnya, slebeo saudara kasih Tuhan. Makin naik, nah ini dia. Makin naik, nah ini dia. Makin naik, nah ini dia. Sehingga ada banyak saudara, beberapa hamba Tuhan mulai jatuh, selingkuh, mulai jatuh dalam masalah uang. Saudara yang kasih Tuhan. Tapi ini yang Tuhan mau ajar buat siapapun saudara hari ini. Biarlah kita semakin diberkati, kita semakin menyenangkan hati Tuhan, semakin diberkati, semakin hidup benar di hadapan Tuhan. Saudara dengar baik-baik, dulu mungkin gak punya uang, ngumpul-ngumpul di lapo, yang lain main judi, aduh dia dompet, ya elah cuman cepan, saudara kasih Tuhan. Tapi semakin diberkati, ngumpul-ngumpul di lapo, lagi pada judi kita lihat dompet, ih ada merahan, berapa ini merah, ada banyak merahnya, bolehlah, aku sudah diberkati, bolehlah selembar kurang 2 lembar, 2 lembar kurang 3 lembar, 3 lembar merah, aduh ini harusnya bisa buat beli susu dedek nih, pikirin amat lah, nanti juga berkat datang lagi. Kapan kejatuhan terjadi? Saat kita sedang diberkati Tuhan. Makanya Paulus bilang dengan jelas dan tegas bahwa harta ini kami punyai dalam bencana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah dan bukan dari diri kami. Tetapi harta karun yang kita punyai dalam bencana tanah liat itu berasal dari extraordinary power belongs to God.
itu berasal dari kekuatan yang besar yang menjadi milik Allah. Milik Allah, Allah yang punya, saudara. Jadi saudara dengar, engkau harus sadar hari ini bahwa ketika engkau diberkati, engkau semakin punya peluang jatuh dalam dosa. Tapi kita percaya semakin kita diberkati, kita harus semakin dekat dengan Tuhan. Semakin dekat dengan Tuhan, semakin belajar mau taat di proses. Karena kalau semakin kaya, gak mau lagi diatur. Pak Pendeta, tolonglah saya jangan pelayanan ini. Loh kenapa? Capek berdiri terus jadi singer. Capek katanya saudara. Loh dulu waktu masih merintis siap, pelayanan apa aja siap, mau disuruh apa aja siap. Sekarang mulai pilih-pilih, capek. Aduh kenapa saudara? Gak biasa berdiri Pak Pendeta, sekarang saya biasa ngitung duit. Aduh ini slebeo nih saudara, iblis nih. Senggol kata iblis. Hati-hati loh saudara. Seringkali Bapak Gembala berkata, puji Tuhan banyak jemaat yang diberkati Tuhan. Saya mau bilang semakin kita diberkati Tuhan, peluang kejatuhan kita semakin besar. Tapi saya percaya semakin kau dan saya diberkati Tuhan, kita akan merasakan kasih Tuhan juga semakin besar dalam hidup kita. Yang percaya katakan amin. Yang diberkati tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Oh haleluya. Yang diberkati tepuk tangan. Oh semangat tepuk tangannya. Bolehlah saudara. Ya saudara yang kasih Tuhan, kita akan lihat Pak berikutnya. Harta itu biasanya identik dengan benda fisik yang disimpan dalam sebuah tempat yang bagus, yang baik. Nah saudara, tapi Paulus katakan harta yang kita punya tersimpan dalam bejana tanah liat. Hal ini menggambarkan bahwa harta yang kita miliki ini memiliki keterbatasan dalam menyimpannya. Makanya saudara, di poin yang pertama kita belajar, next slide berikutnya, bahwa ketika harta dalam bejana liat yang Tuhan ajar dalam 2 Korintus 4 ayat 7, itu artinya harta yang kita miliki mempunyai keterbatasan dalam menyimpannya. Ayo, mau taruh di mana saudara? Zaman dulu orang kalau simpen duit di mana saudara kasih Tuhan? Tahun 40-an lagi zaman penjajahan Jepang gitu saudara, terakhir gitu saudara, sebelum kita 40-an masih Belanda. Kemudian 3 tahun setengah sebelum 45 baru penjajahan Belanda, Jepang saudara. Simpen uang di mana ya Bu? Nenek moyang kita simpen uang di mana? Di bawah kasur gitu saudara, dimasukin di dalam kasur gitu mungkin ya, di dalam bantal saudara. Bingung juga, begitu masuk tentara Jepang, oh digeledah semua, keambil itu uang saudara. Atau kita taruh di celengan, bingung juga naruhnya. Kita simpen di investasi hari ini, canggih Pak Pendeta, masukin ke saham, sahamnya jeblok saudara yang kasih Tuhan, rugi kita. Aduh bingung saudara. Masukin saja untuk usaha, join, share, kongsi untuk bikin usaha. Udah tanam modal, usahanya gak jalan saudara. Aduh bingung Mbak. Ini yang kita terjadi, kita alami. Jadi ternyata harta yang kita miliki mempunyai keterbatasan dalam menyimpannya. Saya bingung kadang saudara kasih Tuhan. Gak punya harta bingung, punya harta juga bingung saudara kasih Tuhan. Saya pernah masukkan uang saya ke investasi, gak balik saudara kasih Tuhan. Ya udahlah saudara kasih Tuhan. Money not belong to me, money belong to God. Uang bukan punya saya. Sedih gak? Sedih saudara kasih Tuhan. Tapi sudah terjadi, biarlah terjadi. Pak, kita mau belajar hari ini bahwa sebetulnya memang harta yang kita miliki itu mempunyai keterbatasan dalam menyimpannya. Bahkan saudara, kalau kita dipanggil pulang Tuhan, harta saudara dibawa gak? Enggak Pak. Tidak Bu. Coba katakan kanan kirinya, kalau mati harta kita gak dibawa loh. Bilang, kasih tahu, ingetin saudara kasih Tuhan. Perlu diingetin, kadang kita perlu diingetin soal ini saudara. Supaya apa? Supaya kagak pelit. Saudara kasih Tuhan, istri senggol suaminya tuh Pak, suami senggol istrinya tuh Mi. Jangan pelit, makanya saudara kasih Tuhan. Kenapa? Karena harta punya keterbatasan untuk simpan. Makanya saudara, harta dan gengat katakan akan habiskan apa yang kita punya di dunia. Tapi apa yang kita simpan di surga
tidak akan lenyap oleh apapun juga. Imanmu yang kita taruh di surga gak akan lenyap oleh apapun juga. Kesetiaanmu ke gereja yang kau simpan di surga tidak akan lenyap oleh apapun juga. Ketekunanmu dalam melayani Tuhan, kesungguhanmu dalam melayani Tuhan, menjadi pelayan Tuhan, apapun itu tidak akan habis oleh apapun juga. Kenapa saudara? Karena kita sedang menginvestasikan sesuatu yang kekal dalam kerajaan surga. Hari ini apa yang kita investasi di bumi bisa habis, bisa lenyap, saudara yang kasih Tuhan. Saya beberapa waktu yang lalu, saudara yang kasih Tuhan, perhatikan dalam dunia perhewanan Pak. Itu sekitar sebelum corona yang lalu, saudara, orang berbondong-bondong bisnis ikan cupang, saudara yang kasih Tuhan. Keren. Itu investasi yang sedang menjanjikan, saudara kasih Tuhan. Ada banyak orang mulai beli bibit ikan cupang yang bagus, harganya juga jutaan, saudara. Wow, breeding. Dia pikir, cuan. Lihat anak kami itu kayak lihat rupiah gitu, saudara yang kasih Tuhan. Ketika anaknya udah besar, udah mulai ngitung. Ini 100.000, ini dikali berapa nih satu kotak itu. Ada banyak saudara, anaknya ratusan saudara. Bisa sampai 200-300. Kalau bibitnya bagus bisa 300-an. Bayangin 100.000 kali 300 ekor saudara. Itu baru satu box. Ada banyak box, makanya itu busa yang dari kulkas itu laku keras, saudara kasih Tuhan. Orang mulai investasi. Hajar pandemi, saudara kasih Tuhan. Bubar jalan, ini cupang, saudara. Ganti lagi ikan cana, saudara kasih Tuhan. Orang mulai investasi. Sekarang turun harganya, saudara kasih Tuhan. Burung gitu ya Pak, murah, ayo investasi, hancur harganya saudara. Gak ada yang kekal Pak. Saudara mau simpan, investasi. Hari ini properti juga menurun saudara. Mau jual rumah aja, ada teman saya susah banget, gak laku-laku. Padahal di tempat yang strategis. Kalau mau jual terlalu murah juga sayang katanya. Ya udah simpen aja, saya bilang. Toh gak habis rumah. Pak, ini loh yang kita belajar. Tanah liat itu mudah rapuh dan pecah. Itu harta yang kita simpan di tanah liat akan berpotensi pecah dan hancur. Artinya gak ada yang kekal. Saudara harus ingat, gak ada yang kekal, saudara. Bahkan harta yang kita miliki di dunia ini hanya sementara, karena bisa hilang dan lenyap. Pak, yang punya mobil, yang punya rumah bagus, apakah ketika kita dipanggil pulang Tuhan, kita pesen sama anak kita, sama istri, tolong ya, peti saya seharga mobil kita. Wih, mobilnya apa? Alphard, saudara kasih Tuhan. Waduh, berarti petinya harganya ratusan juta. Iya kok. Masa peti saya harganya cuma jutaan? Harus ratusan juta. Kalau udah meninggal mah Pak, Bu, mau dikasih maaf nih, mau dikasih peti yang 5 juta, 2 juta juga kagak ngeluh. Emang begitu mau dimasukin peti itu mayat, enak aja petinya cuma 5 juta ini. Yang 100 juta dong, katanya saudara, kagak bisa. Kabur semua itu para yang layak, saudara yang kasih Tuhan. Kagak bisa ngomong apa-apa. Mau taruh di Kerawang tuh apa ya, yang pemakaman bagus, San Diego Hills. Mau taruh di Bong, saudara kasih Tuhan. Mau taruh di mana aja juga bebas. Kalau orang mati mah gak bisa komplain. Apakah datang-datang malam-malam ke anaknya dan berkata, kenapa gue taruh di Bong atau gue banyak? San Diego Hills dong, pindahin dong. Apakah kira-kira begitu saudara? Kagak Pak. Itulah sebabnya kita harus sadar bahwa harta yang kita miliki sifatnya sementara, karena bisa hilang dan lenyap. Yang mengerti katakan amin. Haleluya saudara. Saudara, hari ini belajarlah untuk berpikir kepada kekekalan. Cari uang gak ada habisnya Pak, gak ada habisnya. Ketemu pagi sampai sore bahkan malam, ketemu pagi lagi sampai sore bahkan malam.
ketemu lagi pagi sampai sore, bahkan malam. Besok ya ketemu lagi pagi sampai malam. Anaknya bilang, "Mi, ayo jalan-jalan dong Mi." Maminya bilang, "Iya, tapi maaf Mami gak bisa." Anaknya sedih banget, saudara kasih Tuhan. Mami terlalu sibuk, papi apalagi sibuk banget, saudara. Gak ada quality time dengan keluarga. Saya mau bilang, apa yang kau cari hari ini? Kalau kau cari harta yang ada di bumi, gak akan pernah kekal, Bapakku. Tapi mari lakukan sesuatu yang kekal hari-hari ini. Engkau punya uang, berkati orang lain. Engkau punya uang, berkati yang kesusahan hari ini. Engkau berlimpah, berkati mereka. Saudara, setiap bulan saya selalu dikirim beras oleh papa mama melalui persembahan kasih jemaat. Saya dikasih. Kadang kita nggak habis, saudara. Itu saya selalu bilang, bulan depan nih lebih banyak. Kita bikin paket. Saya tanya, "Mama kasih siapa aja?" "Oh ini saya kasih kepada yang belum dapat." Saudara, beberapa kali saya kasih orang gereja bikin 5 paket. Beberapa paket, saudara kasih satu. Diberkati untuk memberkati. Katakan amin. Karena harta yang kita punya keterbatasan dalam penyimpanan. Gak bisa, Pak. Harta kita akan habis oleh ngengat. Tapi harta yang kita simpan di surga akan kekal untuk selama-lamanya. Yang kedua, Alkitab katakan 2 Korintus pasal 4 ayat 7. Dan selanjutnya kata, supaya nyata bahwa kekuatan yang berlimpah-limpah itu berasal dari Allah. Terjemahan Net versionnya, apa yang menjadi kekuatan yang berlimpah itu milik Allah. Saudara perhatikan sama-sama, saya diberkati saudara. Harta yang kita punya itu milik Allah. Saya ulang sekali lagi, hartamu dan hartaku itu milik Allah. Berapa banyak seringkali orang berkata, "Ini punyaku, aku mau apapun, ini terserah saya karena saya yang punya." Saudara lupa bahwa engkau dan saya itu harus jadi pengelola yang baik dan bertanggung jawab dalam kehidupan kita. Kenapa? Kita bukan owner, kita bukan pemilik, yang punya itu Tuhan, saudara. Tapi dalam sertifikat Pak Pendeta, rumah saya atas nama saya. Betul Pak, gak mungkin sertifikat atas nama Tuhan Yesus, gak mungkin. Diketawain notaris, saudara. Bahkan mungkin notaris, wah ini orang terlalu banyak uang nih, udah mulai jam 7:05 gitu, saudara kasih Tuhan. Pasti atas nama saudara. Aset-aset kita atas nama kita, saudara kasih Tuhan. Tapi saudara harus sadar bahwa ternyata sumber berkat itu dari Tuhan. Dan Tuhanlah yang menjadi pemilik dari segala sesuatu yang Tuhan percaya dalam hidup kita. Jadilah pengelola yang baik dan bertanggung jawab dalam hidup kita. Kalau saya percaya begini, kalau saudara menyadari bahwa harta yang kita punya milik Allah, saudara, Tuhan mau apa? Saya percaya Tuhan kasih. Tuhan mau apa? Kita kasih, saudara. Saya pernah bernasar sama Tuhan begini. Tuhan, saya belum punya mobil. Tahun 2002 saya menikah, saya belum punya mobil. Saya bernasar pengen punya mobil. Saya bilang, ketika anak-anak saya lahir, Tuhan izinkan kami sudah punya mobil. Dan saya sepakat dengan istri saya. Ada beberapa hal yang kita sepakat, saudara, dengan istri. Lalu saudara tahu, ketika mulai hari kami menabung, waktu itu masih punya motor, nabung, gak kekumpul-kumpul juga, saudara kasih Tuhan. Aduh, ternyata susah juga punya mobil. Saya bilang begitu, saudara. Saya ingat dulu waktu masih kecil, papa, mama itu punya anak 3. Kakak perempuan, saya laki, adik laki. Waktu kami masih kecil-kecil, saudara, papa itu punya motor Vespa, saudara kasih Tuhan. Kalau yang di depan itu pasti yang perempuan lah, gak mungkin yang laki taruh di depan, saudara. Kan enak tuh motor Vespa, ada tamengnya. Bahkan kakak saya kalau capek bisa duduk, saudara kasih Tuhan. Nah kan kagak kelihatan gitu, saudara kasih Tuhan. Nyaman banget.
Adik saya masih kecil, si Yohan. Saudara, kira-kira kalau masih kecil duduk di mana saudara? Di pangku sama mama, ya Maya. Lah saya duduk di mana saudara, anak kedua? Ini sengsaranya anak kedua, saudara yang kasih Tuhan. Serba salah disayang enggak, gitu saudara yang kasih Tuhan. Duduk di tengah, di belakang papa. Saudara tahu jok Vespa itu sendiri-sendiri saudara. Dan jok Vespa itu ada pernya. Saudara bayangin saya duduk di bagian angkat pedal, angkat jok itu saudara kasih Tuhan. Orang bilang enak, ayunan saudara. Enak, pantat kejepit saudara kasih Tuhan. Tapi mau teriak gimana? Ya udah terima nasib, ya nasib gitu saudara kasih Tuhan. Dan di situ saya belajar, saya bilang saya nggak mau nih kayak begini Tuhan. Izinkan Tuhan berkati saya berlimpah-limpah. Makanya sebelum menikah saya bilang kita komitmen ini ya, kita komitmen ini ya. Dan di sini saya sepakat. Dan ketika kami menikah saya juga sepakat. Saudara, hari tahun bertahun, ganti tahun gak kekumpul. Papa satu kali bilang, David, hujanan kalau naik motor panasan. Dah sana beli mobil. Haleluya. Doa saya terjawab. Toh Tuhan menjawab doa bukan dari tabungan kami saja, tapi orang-orang yang dijamah dan diberkati Tuhan gitu saudara. Akhirnya melalui berkat papa mama saya beli mobil Honda Toyota Accord, saudara kasih Tuhan, tahun 87 kalau saya nggak salah. Dan apa yang terjadi? Waktu kami punya mobil, belum juga punya anak. Bingung lah saudara. Dan mobil itu mulai merongrong, saya jual. Saudara, saya bernasar sama Tuhan. Tuhan, kalau saya punya mobil, saya mau pakai mobil ini bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Saudara, waktu itu masih Honda Accord tahun 87. Dan kemudian Tuhan ganti kami pakai Mercy Tiger. Lalu pernah turun lagi jadi Honda Civic Wonder. Lalu kemudian turun lagi saudara, naik lagi dikit, turun lagi. Aduh sampai juga saudara kasih tahu. Pak, tapi ketika Tuhan berkati saya teringat satu kali. Saya pakai Toyota Altis tahun 2021 kalau saya nggak salah. Seorang anak remaja telepon saya waktu saya tinggal di Tasik. Kok papa sakit di bagian mata, bisa antar nggak ke rumah sakit? Urgent banget. Zaman dulu belum banyak Grab saudara, belum ada Grab. Saudara, Tuhan diingetin kepada nasar saya. Aduh saudara, itu Toyota Altis itu mobil yang paling keren yang saya punya sejak mobil-mobil saya sebelumnya. Tapi saudara, Tuhan ingetin, berangkat. Bukankah kau pernah berjanji untuk memuliakan Tuhan melalui mobilmu? Saya bilang ke istri saya, sorry ya saya antar dia. Istri saya diem, dia pergi. Itu waktu itu masih ada Ceris, masih kecil. Polemik Pak, ini bawa orang sakit ke mobil. Anak saya masih kecil, kalau naik mobil gimana? Saudara, berangkatlah. Dan saudara, singkat cerita, waktu saya ada di rumahnya kaget. Ternyata itu herpes, matang dalam hati saya. Itu udah bagian muka bengkak saudara. Dan memang urgent banget. Herpes nular gak ya? Mana dokter Fani? Nular saudara. Di belakangnya ada VVIP di bagian belakang. Saudara, herpes Pak. Nular. Mau balik lagi, Tuhan bilang enggak, terus. Saudara, saya ingat, saya bawa. Ketika saya antar rumah sakit, saya tungguin, saya doa. Dan saya bilang, saya pamit ya. Saya pengen segera pulang saudara. Saya pengen semprot itu mobil saya. Saya pengen cuci mobil saya. Di perjalanan Tuhan ingatkan saya, aku loh yang memberkati kamu dengan mobilmu. Aku pengen kamu jadi berkat melalui mobilmu. Saudara tahu, gak bisa tahan air mata saya. Saya bilang gila. Saya bilang gila. Kita kadang sebelum diberkati janji apa sama Tuhan. Tapi waktu diberkati kita lupa dan seenak sendiri. Saya bilang ampuni saya Tuhan. Mau mobil saya Altis kayak, mau mobil saya Fortuner kayak, bahkan mobil saya Alphard atau mobil saya Ferrari sekali. Kalau Tuhan mau saya lakukan sesuatu untuk mobil saya bilang saya mau lakukan untuk Tuhan. Makanya saudara, saya ingat
Saya pernah jual Honda Civic Wonder tahun 85 saya. Saya pengen ganti yang lebih baik. Ada seorang telepon isi saya dan berkata, tolong dong bantu. Bisa nggak? Kasih pinjam urgent. Isi saya ngomong, ini saudara deket. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan main-main banget ya. Tapi Tuhan kembali ingatkan, mobil yang aku kasih itu adalah pemberianku. Kasih uangnya. Wah, saudara. Tapi di situ saya belajar kasih. Hari ini kita nggak punya mobil nggak apa-apa. Toh yang lalu kita nggak punya mobil. Tuhan kasih motor, kita pakai motor. Gak lama Tuhan ganti dengan Toyota Corona. Saya ingat betul. Itu lebih bagus dari Civic Wonder saya. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Saudara harus ingat hari ini. Waktu engkau diberkati Tuhan dengan harta yang berlimpah. Engkau harus sadar betul dan selalu sadar bahwa harta yang kita punya itu milik Allah, Pak. Saudara, milik Allah. Kita gak bisa lakukan sesuatu terhadap apa yang jadi punya Tuhan. Gak bisa klaim ini milik Allah. Saudara, saya juga ingat ketika Bapak Sarto meninggal. Saya sempat jemput beliau di rumah sakit Sumber Waras. Saya bukain pintu, saya angkat, saya masukkan. Saya dudukkan beliau dan istri di tengah. Saya duduk di depan. Pak Satpamnya bingung. Dipikirnya ini orang luar biasa juga gitu. Saya kasih Satpamnya uang. Saya mulai bilang, ayo saya antar pulang. Saudara, dengan mobil saya Fortuner waktu itu. Tahun 2011. Saudara, saya mau bilang, anugerah yang besar. Kalau harta yang kita punya, kita lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Saudara, lakukan sesuatu yang terbaik hari ini. Jangan pelit sama Tuhan. Sebab Tuhan gak pernah hitung-hitungan sama kita. Katakan amin. Katakan kanan kirinya, jangan pelit ya. Ingat-ingat, celing gitu saudara kasih Tuhan. Wah, haleluya, puji Tuhan. Saudara, yang ketiga, yang terakhir, 2 Korintus 4 ayat 7 di bagian terakhir. Saudara, saya baca sekali lagi. Tetapi harta ini kami punya dalam bencana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Saudara, yang ketiga yang kita belajar, harta yang kita punya bukan dari diri sendiri. Bukan karena saudara, bukan karena saya hebat, bukan saudara. Saudara, tetapi harta yang kita punya itu dari Allah. Yang kedua milik Allah, tapi yang ketiga kita harus sadar bahwa kita punya dari Allah. Dari Allah. Oh salah Pak Pendeta, dari warisan Bapak Mama saya. Betul saudara, Tuhan titipkan kepada orang tua kita untuk menjadi warisan buat kita. Tapi semua harta itu dari Allah. Kalau saudara menyadari bahwa apa yang kita punya dari Allah, saya yakin selalu ingat akan Sang Sumber berkat. Katakan amin. Kalau kita sadar dan kita yakin bahwa semua harta yang kita punya itu dari Allah, bukan karena kita, saudara. Saya terlalu yakin Pak, sesibuk apapun kita akan selalu datang karena kita butuh Sang Sumber berkat. Kita akan selalu ingat bahwa berkat itu anugerah Tuhan dalam hidup kita. Itu semua titipan, itu semua pemberian Allah yang Tuhan percayakan dalam hidup kita semua. Kelola dengan baik. Apa yang Tuhan mau dari hartamu, lakukan. Kita kadang gak jujur sama apa yang Tuhan mau. Di dompet ada 100.000, 50.000, 20.000, 10.000, 5.000 dan 2.000. Waktu persembahan, mikir, kasih yang mana? 100.000 eman-eman, 50.000 eman-eman juga sudah kasih Tuhan. 20.000 aduh kayaknya kebanyakan. 10.000 aduh bisa buat kolektor 5 minggu ini Pak. 5.000 boleh juga. Ada yang 2.000. 2.000 aja yang diambil saudara kasih Tuhan. Kita pilih kasih yang kecil sama Tuhan. Padahal 2.000, 5.000, 10.000, 20, 100.000 itu punya Tuhan. Tuhan mau apa? Ada seorang peternak baru memulai rintis usahanya.
hanya punya sepasang domba. Dia bilang sama Tuhan, Tuhan, anak pertama buah sulung buat Tuhan, berkati. Gak lama domba betinanya hamil, kemudian melahirkan anaknya 2. Senang banget itu saudara. Saudara, istrinya mulai ingetin, Pi, yang mana yang buat Tuhan? Nanti tunggu, katanya saudara. Itu diamat-amati yang mana buat Tuhan. Gak lama salah satu anak dombanya mati, saudara. Pagi itu dia pulang ke rumah, saudara, dan dia bilang sama istrinya, haleluya, puji Tuhan, saya sudah tahu mana yang Tuhan mau, dan Tuhan sudah ambil mana yang Tuhan mau, katanya saudara kasih Tuhan. Jadi dia pikir yang mati itu yang buat Tuhan. Kebangetan nih orang kayak gini, saudara kasih Tuhan. Ada orang satu kali punya banyak uang, dia mau kasih buat Tuhan. Itu ada ratusan, puluhan ribu, saudara, dan juga receh, saudara kasih Tuhan. Dia bilang begini sama Tuhan, Tuhan, nih saya mau ngasih persembahan banyak nih. Yang Tuhan mau ambil ya. Saya percaya Tuhan kuasa dan Tuhan mujizat, katanya begitu, saudara. Jadi waktu saya lempar uang saya ke atas, silahkan Tuhan ambil. Dan saya percaya uang yang gak jatuh, itu Tuhan sudah ambil, katanya saudara kasih Tuhan. Jadi dia segera melemparkan uangnya ke atas. Saudara kasih, silahkan Tuhan ambil, katanya saudara kasih Tuhan. Saudara, uang itu semuanya apa ya? Jatuh semua ke bawah. Dengan kata lain, Tuhan udah kaya, gak perlu uang, katanya saudara kasih Tuhan. Capek orang model begini, saudara. Tapi itu saya. Apa yang saya lakukan juga begitu. Dan saya berdoa, setiap kita sadar, kita harus selalu ingat bahwa harta yang kita punya dari Allah. Katakan amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Bahkan rekening saudara di bank juga tetap penuh, karena Tuhan memberkati untuk saudara jadi berkat. Yang percaya katakan amin. Amin. Beri tepuk tangan yang meriah buat Allah kita.